Ini sekarang Glenka udah mandi, baru habis mandi. Lagi nunggu makeup artist karena mau di makeup di sini. Buat kalian nih yang para fansnya Glenka, suka pada nanya Glenka mana, Glenka mana? Nih Glenka nih ada sekarang. Ini. Ya kita selalu duduk di meja ini. Sarapan pagi, makan siang. Ini cuma satu. Itu nggak nyala. Ini nyala. Yang nyala ini, oh nyala tuh. Bentar ya guys. Nah. Kita kalau makan pagi di sini ya Glenn. Uh-uh. Makan siang, makan malam. Jangan makan temen aja di sini Nggak ya. boleh, nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Tapi gue lagi deg-degan tau. Deg-degan kenapa? Deg-degan aja. Jangan deg-degan lah. Emang gue nervousnya tuh ya dilihat banyak orang. Kan kalau syuting juga sama dilihat. Banyak orang gitu, gue di atas panggung. Kenapa aja yang lain galon? Kok galon? Apa harus nervous? Masa? Ya masih ada lah rasa nervous, Rul. Oh iya. Manusiawi ya? Takutnya Kan gue masih manusia, kalau lu enggak kan? Terus sambil gue beres ya. Tuh, Glenka tuh rajin tahu. Parah. Ini apaan sih, Rul? Lopis. Lupis. Lupis Medan. Lupis Enggak. dari mana sih? Tawi. Oh, Betawi. Tawi ya lebih ya. Emang iya? Kasih Wan. Hati, Assalamualaikum. Glenka lagi pesan nasi padang 200 bungkus. Oh, hajatan kali ya. Buat makan kita di sini makan siang. Belum makan siang kan? Iya, belum makan siang, kita makan siang di sini. Makan siang belum. Makan pagi udah, makan siang belum. Makan temen. Jangan lah. Diulang lagi tuh gue ngomong makan temen. Kan? Tapi nggak ada kan temen yang kayak gitu? Ada. Ada. Terus lu gimana? Lu omelin nggak? Apa lu labrak? Apa lu ini? Lu Kalau gue gimana? tipikal yang diem aja sih. Diem, nangis. Tapi ya udah. Tapi kayak udah kayak cukup tahu aja gitu. Gila, teman makan teman berarti kayak kalau teman makan teman tuh kayak pacar lo diambil gitu kali ya? Ya iya. Tapi kan nggak bisa disalahin temennya itu doang. Pacarnya juga. Siapa yang menggoda dan siapa yang tergoda? Iya, dua-duanya yang salah berarti. Terus gue cuma tinggal diem, ngilang aja. Ketemu kayak nggak kenal aja gitu. Di depannya tuh sama lo tuh padahal dia tuh teman deket lo atau orang masih ya teman lah, kayak di depan baik gitu, tapi pas di belakang udah kayak ngomongin lo gitu. Banyak, Rul. Banyak banget ya. Dan gue yang mencoba untuk menghindar dari lingkungan itu. Lu kalau orangnya kayak gimana sih, kayak misalkan kalau ada temen yang kayak gitu lo omongin dulu, kayak misalkan lu kok kayak gitu sih, kayak ngomongin gue di belakang, apa kayak lo yang ya udahlah biarin aja, mungkin dia happy dengan dia yang kayak gitu, apa tapi langsung lo tinggalin gitu, langsung lo pergi? Kalau gue sih gini, lebih ke ya cukup tahu aja. Oh, ternyata orangnya kayak gitu. Dan gue juga nggak bisa ngomong yang belak-belakan gitu loh sama itu orang. Belak-belakan gitu sama itu orang. Jadi kayak oh ya udah, gue cukup tahu, ya udah nggak usah berteman, ya secukup sekedarnya aja gitu. Seperti itu. Iya, seperti itu. Berarti lo nggak kayak ngomel-ngomel dulu, kenapa sih lo kayak gitu? Gitu Itu enggak? mungkin lo Tapi kali kan lo. maksudnya kan Lu kayak gitu kan. enggak, tapi kan maksudnya seenggaknya itu kan temen lo, misalkan deket, kayak kenapa lo nggak harus kasih tahu dulu dia kayak lu jangan kayak gitu dong, kan gue kan temen Enggak. lo. Emang lo nggak pengen kayak untuk memperpanjang kayak pertemanan lo dengan dia? Buat apa? Kalau udah kayak gitu itu namanya karakter manusianya kan. Dan Jadi dia akan seperti itu seterusnya. Kecuali nanti ada something yang bisa menyadarkan dia. Nah, kalau misalkan di saat itu juga gue ngasih tahu, itu nggak akan didengar sih. Gue siapa? tapi lo kalau kayak gitu dendam
Atau kayak misalkan ya udahlah gue tinggalin aja, malas gue bikin apa, kayak misalkan gini di dalam hati lo maafin dia, kayak misalkan iya gue maafin tapi di dalam hati lo masih kayak gini, liatin aja lo ya, suatu saat nanti lo bakal butuh gue dan lo bakal cari gue, apa lo yang kayak gitu, lo ada ngedumel gitu nggak, apa kayak lo emang, kalau gue kan misalkan gue jujur ya, gue masih munafik gitu kan, kayak iya gue maafin tapi di hati gue masih bilang gini, liatin aja suatu saat nanti lo butuh Itu gue. yang nggak boleh. Itu nggak boleh, tapi kalau lo kayak menurut gue ya itu lo nggak boleh kayak gitu. kalau lo udah kayak Jangan ada rasa dendam, lebih ke ikhlas aja sih dan punya sikap. Kira-kira kalau lo berteman sama orang yang seperti itu dapatnya apa? Dapatnya banyak baiknya atau mudaratnya gitu. Toksik nggak, dan nantinya bakal kayak gimana kalau misalkan dijalanin terus. jadi kalau misalkan kayak udah nih banyak mudarat ya, lo langsung tinggalin gitu aja. Gue sih bukan yang kayak bener-bener ninggalin terus ngilang gitu, enggak sih. Kalau untuk pertemanan ya mungkin gue akan ya berteman sekedarnya aja, secukupnya aja gitu. Banyak kok maksudnya teman-teman yang baik yang bisa membuat kita berkembang. Tapi lo punya nggak Glenn sahabat yang bener-bener emang sahabat banget, yang pokoknya lo kalau ada apa-apa ke dia dan lo kalau kenapa-napa lo cerita, dan orang yang pertama lo bakal ceritain, misalkan kayak lo misalkan ya lo kayak putus cinta terus kayak, atau lo lagi ada problem atau lagi ada konflik, lo pasti bakal cari dia yang orang bener-bener pertama. Kayaknya kayak gitu, ada nggak ya sahabat yang kayak gitu? Gue tuh gimana ya, semakin bertambahnya umur gue untuk menyatakan bukan apa Mengungkapkan. ya, mengungkapkan kalau dia itu sahabat gue itu udah agak takut sih, karena dulu gue punya sahabat dan ternyata dia nyakitin. Tapi untuk saat ini tuh kayak lebih ke temen yang tulus sih, temen tulus gitu. Kalau sahabat yang di pemikiran gue ya, sahabat tuh yang rela berkorban untuk temennya, rela waktunya, apapun itulah. Pernah ada yang kayak gitu nggak? Ada, cuma ujung-ujungnya ngecewain gitu. Nah, Paling gue untuk saat ini kayak temen yang tulus aja lah. Untuk saat ini. kan lu tadi bilang kayak ada sahabat yang pernah rela berkorban gitu, terus akhirnya dia ujungnya ngecewain. Segimana dia ngecewain lo, sebesar itu kah akhirnya? Tapi lo sekarang masih ini nggak dekat nggak atau enggak? Maksudnya Udah nggak dekat, udah nggak kontekan juga. cuma gara-gara ada satu konflik yang kayak Iya. gitu jadi, tapi lo kangen nggak? Ya kalau dibilang kangen ya kangen. Tapi pernah mikir gini, gila ya, karena satu permasalahan semua kisah hilang begitu aja. Ada kayak gitu nggak? Iya. Iya. Kepo deh gue. Kepo lu. Iya. Gila ya, berarti kan udah rela berkorban gini. Cuma emang iya sih satu. Tapi lu gini juga nggak? Gue egois banget nggak sih? Cuma karena satu kesalahan, satu konflik. Kan ada yang bilang kan pepatah, kadang-kadang manusia tuh 1000 kebaikan nggak dilihat, tapi satu kejelekan dilihat. Lu pernah kayak mikir ke situ nggak? Tergantung masalahnya apa. Kalau ini permasalahannya udah kayak nggak bisa dimaafin gitu. tempe kayaknya ya. Ya itulah yang gue bilang, sikap gue begitu. Iya sih. Tapi gue juga nggak mau juga dia bikin salah terus gue yang nyakitin, balas dendam gitu, enggak. Gue cukup kayak ya udah, mau gimana lagi. Tapi kalau dia minta maaf, lu maafin? Ya gue udah maafin. Oh, udah maafan. Gue udah maafin tanpa dia minta maaf juga. Cuma kayak Baik banget, Lenka. kayak ya udah, cukup tahu lu kayak begitu. Ya udah kita jalanin aja masing-masing. Gitu. Kotorin aja terus lu. Gak apa-apa, ini kan kita sambil ngobrol. Aku tuh kalau sambil ngobrol kayak gini. Gue udah ngerapiin. Nanti dirapiin. Itu
tutup Berarti aja lo kali mah ya. langsung kayak gitu ya, dimaafin tanpa harus orang minta maaf. Lo udah maafin duluan ya. Ada satu apa ya, kayak gini, kalau gue ya, ini kan pertemanan lagi ngebahasnya. Kalau relationship lebih parah lagi. Kenapa? Gue nggak akan kenal sama lo, Menganggap lo udah nggak nggak ada di dunia. Mati lah ya. Mati gitu ya. Tapi lo pernah nggak diselingkuhin, Glenn? Pernah lah. Serius?